Nah, ini adalah video kedua mengenai pembuatan kwitansi. Ini yang akan kita buat. Sheetnya ada dua, input data dan juga kwitansi. Dan saya tekankan ini video kedua, silakan dilihat terlebih dahulu video pertama pembuatan kwitansinya. Karena ini adalah kelanjutannya di mana kwitansi di sini bentuknya rumus yang digunakan akan lebih banyak dibandingkan pada saat kita membuat kwitansi yang pertama. Dan silakan dipastikan terlebih dahulu harus sudah terdownload terbilang .xlam untuk add-ins-nya agar kita bisa membuat kwitansinya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi ini yang kita buat input data dan juga sheet yang kedua tentang kwitansi, dan inilah bentuk kwitansi yang akan kita buat. Nah, sekarang kita mulai saja mengenai input data yang kita butuhkan. Nah, ini adalah datanya. Silakan di pause atau di stop. Ini data awalnya. Jadi ini adalah nomor kwitansi, tanggal penjualan, lalu ini pembelinya, lalu apa yang dibeli, kuantitasnya berapa unit. Dan ini kalau mau dipermudah, kita tambahkan titik dengan cara di blok semua. Lalu klik kanan, format cell. Lalu tambahkan number di sini karena ini bukan rupiah tapi unit, dan di sini ada use 1000 separator ini biar ada tanda titiknya. Kalau sudah, klik OK. Nah, dilihat di sini 1000-nya sudah ada titik, dan jangan diketik manual. Dan juga satuannya di blok semua. Kalau belum ada rupiahnya, klik format cell lalu pilih currency boleh atau accounting boleh. Lalu pilihlah simbolnya rupiah, desimalnya 0 kan, lalu klik OK. Jadi seperti ini. Jadi kalau pengetikannya jangan ketik manual rupiah maupun titiknya. Jadi kalau 550 tinggal ketik saja 550. Kalau 30.000 berarti ketik saja 3000. Ya, kalau sudah kalian format cell nanti akan keluar rupiah dan tanda titiknya. Nah, sekarang total penjualan. Yang namanya total penjualan kita simpel saja, kuantitasnya 500, jadi F5 dikalikan dengan satuannya 550. Kita enterkan, dapatlah total penjualannya 275.000. Lalu di blok tarik ke bawah. Untuk pembayarannya, ini berapa yang pembelinya membayar. Budi ini bayar berapa? Apakah langsung lunas atau baru DP saja? Nah, ini saya skip ya, langsung saja. Misalkan pembayarannya saya masukkan. Nah, kembali seperti ini. Misalkan tidak ada, di blok klik kanan, format cell, lalu pilih currency atau accounting, lalu klik OK. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk Budi dia langsung bayar lunas, berarti sisanya 0. Jadi sama dengan total penjualan dikurangi pembayaran. Enter, dapatlah 0 rupiah. Berarti dia sudah lunas, tidak ada pembayaran lagi. Nah, di sini kita lihat untuk Amir dia belum melakukan pembayaran, berarti dia masih berhutang 300 dan 50.000. Nah, sekarang kita akan masukkan kode. Kode ini akan kita gunakan untuk pengecekan kwitansinya. Untuk kodenya kita masukkan sama dengan count if buka kurung, klik B5-nya. Atau kalau tidak sulit diklik karena tertimpa dengan rumus, kliklah di tempat lain seperti ini, lalu gunakan keyboard kalian ke kiri, dan ke atas. Jadi sesuaikan saja, yang penting di nomor kwitansi yang pertama. Lalu titik 2 akan keluar secara otomatis B5 yang kedua. Lalu titik koma, klik lagi B5. Nah, seperti ini sulit kita kliknya, arahkan kursor di tempat lain, di B3 misalkan. Saya gunakan keyboard saya ke bawah sehingga jadi B5 lagi. Lalu tutup kurung, lalu gunakan done. Lalu klik lagi B5-nya, klik di tempat lain terlebih dahulu, lalu gunakan keyboardnya agar ke bawah dan ke bawah lagi. Kalau sudah, di sini ada 4B5. Silakan dilihat yang dalam kurung, klik yang dalam kurung B5 yang ada di tengah-tengah. Lalu gunakan tombol absolute atau F4 sehingga tampak rumus yang seperti ini. Kalau sudah, di-enterkan saja. Nah, dapatlah kodenya seperti ini. Kode ini nanti akan kita gunakan pada saat kwitansi.
Kalau sudah, blok ke bawah dan jadi tampak seperti ini. Nah, di sini ada angka 1, sebenarnya ini yang kita butuhkan ya. Jadi ini angka pertama untuk di bulan Januari, dan ini angka pertama di bulan Januari juga, dan ini angka kedua di bulan Januari. Maksudnya dari sini, Budi ini hanya membeli batu bata saja, berarti nanti ini akan ada satu nomor nota. Sedangkan di sini nomor notanya sama, Amir, 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 Amir. Jadi ini nanti akan menjadi satu nota. Makanya di sini adalah urutan pertama untuk Amir, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Nanti akan kita cek di bagian kwitansinya. Nah, sekarang kita akan lihat di kwitansinya. Ini kita buat secara manual, nama perusahaannya dan lain sebagainya. Ini kwitansi yang akan kita buat. Nah, di sini kepadanya kita gunakan rumus lookup. Nah, biar lebih mempermudah, kita kembali lagi seperti ini. Kita blok seluruh tabelnya. Lalu kita klik kanan. Lalu pilihlah name of range. Diklik. Di sini silakan kasih nama penerimaan. Diingat, jangan sampai salah tulis karena ini akan kita gunakan. Dari A4 sampai dengan J15. Pastikan semuanya sudah terblok. Lalu kliklah OK. Punya saya sudah ada, makanya saya cancelkan. Kalau kalian silakan klik OK. Lalu kembali ke kwitansi. Kita gunakan rumus lookup. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Kutip 2, 1, kutip 2 lagi, dan D1 di sini ya, sesuai dengan nomor kwitansi yang akan kita cari. Titik koma. Nah, silakan gunakan titik koma atau koma. Punya saya lookup value titik koma table array. Nah, di sini titik koma. Kalau punya kalian koma, berarti gunakan koma. Lalu ketik penerimaan seperti yang sudah barusan kalian buat. Lalu titik koma, tekan 4 ya, karena jawabannya ada di kolom keempat. Titik koma false, tutup kurung. Nah, enter. Dapatlah nama Amir. Jadi 2020 garis miring 2002 itu adalah punya Amir. Jadi dapatlah Amir di sini. Berikutnya, untuk banyaknya gunakan rumus sama dengan if buka kurung is error buka kurung VLOOKUP buka kurung A10. Silakan diklik A10-nya, berarti untuk urutan yang pertama. Dan D1. D1-nya di sini. Dan D1-nya diabsolutkan. Jadi tekan tombol F4. Jadi tampak seperti ini. Lalu titik koma penerimaan. Jadi sama seperti yang tadi, penerimaan ini akan kita gunakan. Titik koma 6, titik koma false. Tutup kurung 2 kali. Ya, artinya tutup kurung 2 kali. Tutup kurung yang pertama untuk menutup lookup-nya. Tutup kurung yang kedua itu menutup is error-nya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, ini buka kurung, ini tutup kurung yang pertama. Ini buka kurung yang kedua, ini tutup kurung yang kedua. Jadi rumus if-nya belum selesai. Sama dengan true. Diketik true. Titik koma kutip 2. Jadi langsung kutip 2, jangan kutip 1-1 tapi langsung kutip 2, kutip 2 lagi. Jadi 2 kali kutip 2. Titik koma. Kita ulangi rumusnya dari awal. Yang rumus VLOOKUP. Jadi ulangi saja secara yang sama. VLOOKUP buka kurung A10 ya, ini A10, berarti kita klik A10 lagi. Di sini A10-nya. Dan jadi sama persis D1. Klik lagi D1-nya dan diabsolutkan sama seperti tadi. Titik koma penerimaan titik koma 6 titik koma false. Tutup kurung. Nah, jadi bagian sini VLOOKUP-nya itu sama dengan bagian sini. Kalau sudah,
tinggal kurung tutup satu kali lagi, atau tidak perlu kurung tutup, nanti diperingatkan. Kalau sudah, enter dan dapatlah 1000. Kalau di sini tidak ada titiknya, tinggal kalian blok seperti tadi dan gunakan format cell. Nah, sekarang kita lihat kenapa di sini menggunakan angka 6. Yang kita cari adalah banyaknya. Kalau kita lihat di sini, tabel penerimaan adalah ini. Dan kalau kita urutkan dari yang pertama yang kita blok, ini kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyaknya itu ada di kolom ke-6, yaitu kuantitas. 500 kuantitas. Dan kalau Amir yang beli, kuantitas yang pertama ada 1000 kuantitas. Nah, di sini 1000. Ya, jadi banyaknya ini adalah kuantitas. Kuantitas itu ada di kolom ke-6. Dari yang kita blok ini, totalnya ada 10 kolom. Dan kuantitas ada di kolom ke-6. Makanya di sini rumusnya yang kita gunakan adalah kolom ke-6. Nah, kalau nama barang tinggal diubah saja. Sekarang kita lihat nama barang ada di kolom ke berapa? Nama barang ada di kolom ke-5. Ini saya tengahkan biar lebih mempermudah kita melihat. Nah, ada di kolom ke-5. Makanya rumusnya sebenarnya sama, tinggal kita blok, kita kopikan seluruhnya, enter, lalu klik di sini 2 kali, paste. Ini adalah rumus banyaknya. Tapi sekarang kita cari adalah nama barang. Jadi caranya kita klik lagi, ganti 6 ini kita ganti 5. Begitu juga di sini. Jadi 2 kali ganti. Sini ganti 5. Enter. Harga, sekarang kita cek kalau harga di kolom ke berapa. Kalau harga ada di kolom ke-7. Di sini harga satuannya. Berarti rumusnya masih sama yang kita gunakan. Ini boleh kalian blok, copy, enter dulu ya. Jangan langsung klik di luar, nanti rumusnya hilang. Makanya kita enter terlebih dahulu. Jadi klik di sini 2 kali sehingga kursornya ada di dalam. Lalu Ctrl V. Dan ini bisa diubah. Tadi kolom ke-7. Dan jangan lupa ini tidak terlalu terlihat, bagian belakangnya juga diganti kolom ke-7. Dapatlah 550. Untuk jumlah konsepnya sama, tinggal diganti menjadi kolom ke-8. Ini ganti 8 dan bagian belakangnya tadi ganti 8. Jadi isinya sama. Ini kalau banyaknya itu kolom ke-6. Di sini diubah, jadi 2 yang perlu diubah. Kalau nama barang di kolom ke-5, di sini 5, di sini 5. Kalau harga ada di kolom ke-7, diganti juga depan sama belakangnya. Kalau jumlah ada di kolom ke-8. Kita lihat jumlah itu di kolom ke-8 karena ada di sini. Nah, total penjualannya. Nah, kalau sudah ini diblok seluruhnya, lalu tarik ke bawah. Nah, dapatlah ini transaksi punya Amir. Nah, di sini muncul 4 transaksi. Kita lihat punya Amir untuk nomor 002. Nah, ini punya Amir memang ada 4. Jadi dia 4 transaksi, berarti masuklah ke satu nota karena tanggalnya sama semua. Sedangkan yang ini tidak masuk karena walaupun namanya Amir, tapi di sini tidak ada tanggalnya berbeda. Di sini tanggal 2, di sini tanggal 5, berarti notanya pastinya beda. Selanjutnya, kita akan menghitung total. Total berarti gunakan rumus sum biasa. Sum, buka kurung, lalu diblok di sini, lalu dienterkan. Lalu, untuk pembayaran, kita gunakan rumus sum if. Buka kurung, buka input data, lalu bloklah dari B5 di sini sampai dengan B15 sampai habis. Kalau sudah, titik koma, kembali lagi ke kwitansinya, klik D1 di sini. Jadi kita sesuaikan nama kwitansi yang sama. Kalau sudah, titik koma lagi, lalu mana yang mau kita jumlahkan? Ini kita samakan.
Di sini kita lihat ini yang kita cari dari sebanyak ini. Makanya ini tadi kita blok. Sekarang yang mau kita jumlahkan adalah pembayarannya. Pembayarannya kita jumlahkan. Jadi ini di blok sehingga dapatlah rumus seperti ini. Nah, saya enterkan terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya jadi. Sum if B5 B15 yang tadi kita blok di input data, lalu kwitansi D1 di sini, lalu blok seluruh pembayarannya. Maka akan ketemu seluruh pembayaran Amir pada nota nomor 2020-002. Itu berapa jumlahnya? Totalnya adalah 690.000. Sisanya tinggal kita kurangkan saja, total dikurangi pembayaran. Enter. Dapatlah 350.000. Berarti Amir masih berhutang 350.000. Sekarang kita cek. Nah, Amir di sini dari semua ini Amir sudah membayar 2 ini dan belum membayar 300 dan 50. Berarti dia memang berhutang 350.000. Makanya di sini akan terlihat untuk nota yang ini dia masih berhutang 350.000. Dan untuk tanggalnya kita gunakan rumus now. Buka kurung, tutup kurung, enter. Dan dapatlah tanggal sesuai dengan tanggal komputer kalian. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang berikutnya. Nota 003. Kita cek di sini ada 5 transaksi atas nama yang sama, Suprapto. Sekarang kita cek di sini, kita jadikan 003. Enter. Nah, dapatlah atas nama Suprapto 5 transaksi. Dan tidak ada pembayaran karena dia membayar lunas semua. Nah, inilah kwitansi yang kedua. Itu saja mengenai kwitansi. Sebenarnya masih banyak lagi tata cara untuk pembuatan kwitansi. Jadi Excel ini bisa banyak dimodifikasi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Itu saja, sekian dan terima kasih. Nah, sedikit tambahan dari rumus-rumusnya kenapa bisa seperti ini. Kita patokannya ke sini, kode. Ya, kalau kita lihat kodenya, di sini ada angka 1. Ini transaksi Budi di tanggal 1 Januari dengan nota 01. Ini nota 002, ini nota yang pertama. Dan di sini notanya sama semua. 4 ini notanya sama semua. Maka disinilah keluar angka 1, 2, 3, 4. Ini nota ketiga. Muncullah 1, 2, 3, 4. Dan ini masih ada satu lagi bagian bawahnya, maka muncullah 5. Maka dari itulah di sini akan disesuaikan. Angka 1 di sini papan, angka 2 kayu, dan seterusnya. Untuk kwitansinya sama. Untuk angka pertama papan, untuk angka kedua kayu balok, dan seterusnya. Itulah fungsinya kenapa kita membutuhkan kode ini. Jadi kode ini untuk menentukan di mana letak poinnya. Jadi tidak mungkin sama. Jadi dari sini kita bisa lihat ini transaksi yang pertama ya untuk 003 1, ini transaksi yang kedua untuk 003 untuk yang transaksi kedua. Ini transaksi ketiga, makanya depannya 3, di sini transaksi untuk nota 003. Ini transaksi keempat, ini transaksi kelima. Jadi makanya di sini jadi 1 2 3 4 5 sesuai dengan di sini. Nah, untuk penjelasannya nanti kalau saya berkesempatan saya akan jelaskan mengenai kenapa rumus ini apa fungsinya is error ini. Itu saja tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih.